belajar berbasis multimedia kimia larutan materi konduktivitas untuk mahasiswa pendidikan kimia. Mendengar tentang penyepuhan bukan? Sadar atau tidak, produk-produk hasil penyepuhan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penyepuhan emas pada perhiasan, penyepuhan emas pada sendok, atau penyepuhan logam lainnya, seperti penyepuhan krom pada alat-alat bermotor yang mengkilap. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan video berikut. Electroplating atau penyepuhan adalah cara untuk melapisi permukaan benda dengan emas. Nah, proses tersebut dilakukan dengan larutan elektrolit dan energi listrik. Larutan elektrolit yang kita gunakan bukan larutan elektrolit sembarangan ya. Kita harus menggunakan larutan elektrolit yang mengandung emas. Salah satunya adalah larutan OCl3 yang mengandung ion Au13. Nah, proses penyepuhan dimulai saat energi listrik dialirkan ke larutan elektrolit. Jadi nggak semudah mencelupkan benda ke larutan emas ya, Kuperian. Yuk kita ambil contoh. Nah, aku mau melapisi koin yang udah kusam ini nih. Berarti kita butuh sumber listrik dan kabel penghubung. Koin yang mau dilapisi dengan emas, kita hubungkan ke kutub negatif sumber listrik agar koin menjadi katoda. Nah, untuk anodanya, kita gunakan logam emas yang dihubungkan ke kutub positif sumber listrik. Anoda dan katoda ini dicelupkan ke cairan emas. Nyalakan sumber listrik, dan proses penyempuhan pun dimulai. Lagi-lagi, proses ini berkaitan dengan reaksi reduksi dan oksidasi. Adanya aliran listrik di anoda memicu terjadinya reaksi pelepasan elektron atau oksidasi. Elektron yang dilepas ini kemudian mengalir ke katoda atau koin yang mau kita lapisi dengan emas. Saat elektron-elektron ini sampai di katoda, magic pun terjadi. Ion Au13 yang ada di larutan akan berkumpul dan mengikat elektron dari aliran listrik. Muatan positif ion kemudian dinetralisir oleh muatan negatif elektron. Akibatnya, ion Au13 balik lagi deh jadi unsur aslinya, yaitu Au atau logam emas. Nah, proses ini sekaligus mengubah bentuk ion Au13 yang tadinya cair menjadi padat. Karena ada perubahan bentuk, logam emas pun bisa menempel di koin. Nah, prosesnya begitu terus, sampai seluruh permukaan koin terlapisi emas. Seperti yang udah disebut tadi, Kuperian, listrik memainkan peran yang penting banget di proses penyepuhan ini.
Kalau nggak ada listrik, nggak akan ada aliran elektron. Proses reduksi AU13 menjadi AU pun nggak akan terjadi, dan penyempuhan pun nggak akan berjalan. Nah, Bu Prian, udah tahu kan gimana proses penyempuhan terjadi? Lalu, untuk pelapisan besi, kira-kira larutan apa ya yang digunakan? Untuk lebih jelasnya, perhatikan bahan ajar berbasis multimedia materi konduktivitas berikut. Satu, larutan elektrolit. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian larutan elektrolit, jenis larutan elektrolit, dan contoh larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Yuk, perhatikan video percobaan berikut. Ambil 2 sendok garam, lalu masukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi air. Aduk hingga terbentuk larutan homogen. Ambil 2 sendok gula, lalu masukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi air. Aduk hingga terbentuk larutan homogen. Perhatikan perubahan yang terjadi pada lampu dan elektroda. Pertama, larutan yang diuji adalah larutan garam. Tekan saklar yang telah dihubungkan dengan sumber arus listrik. Amati perubahan yang terjadi setelah dan sebelum saklar dihidupkan. Percobaan kedua, larutan yang diuji adalah larutan gula. Tekan saklar yang telah dihubungkan dengan sumber arus listrik. Amati perubahan yang terjadi setelah dan sebelum saklar dihidupkan. Tuliskan perubahan yang terjadi pada lampu dan elektroda untuk larutan gula dan garam, lalu simpulkan apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah zat yang terionisasi sempurna di dalam larutan dan dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sementara elektrolit lemah adalah zat yang tidak terionisasi sempurna dan memiliki daya hantar yang lemah. Bagaimana cara kita mengetahui apakah larutan yang kita miliki termasuk elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Untuk mengetahui perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, maka kita dapat melakukan percobaan sederhana seperti berikut ini. Sebelum melakukan percobaan, siapkan bahan seperti garam dapur dan aquades terlebih dahulu. Aquades sebagai pelarut disiapkan dalam beker gelas atau wadah lain yang tersedia. Selanjutnya, kita akan memasukkan garam dapur yang banyak mengandung natrium klorida atau NaCl ke dalam sejumlah air yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan pengadukan agar terbentuk larutan yang homogen. Sementara itu, kita menyiapkan alat berupa kabel beserta penjepit buaya, saklar, lampu, 2 buah elektroda, serta sumber arus listrik seperti baterai. Rangkailah alat-alat tersebut seperti yang terlihat pada layar. Lalu, elektroda yang terpasang pada penjepit buaya dicelupkan ke dalam larutan yang sebelumnya telah kita buat. Saat saklar dinyalakan, apa yang terjadi? Ternyata lampu menyala dengan terang. Garam dapur atau NaCl terurai menjadi kation dan anion penyusunnya. Anion yang berupa ion Cl- dan kation yang berupa ion Na+ dapat melakukan transfer muatan, sehingga elektron dari baterai dapat dihantarkan oleh ion-ion bermuatan tersebut. Kita lakukan percobaan serupa seperti sebelumnya. Namun,
dapur kita ganti dengan cuka. Sehingga didapatkan larutan cuka sebagai sampel. Rangkaian alat yang kita gunakan pun sama. Ketika saklar dinyalakan, secara makroskopis, apa yang dapat kita amati? Bagaimana nyala lampu? Secara mikroskopis, mari kita perhatikan sebagian molekul-molekul asam asetat yang banyak terkandung dalam cuka mengalami ionisasi sebagian. Ion-ion asetat atau CH3COO- dan ion H+ melakukan transfer muatan dan dapat mengantarkan arus dari baterai. Berdasarkan video tersebut, tuliskan ciri-ciri larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Selanjutnya, tentukan larutan natrium klorida dan larutan asam cuka tergolong ke dalam elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Selanjutnya, berikan masing-masing 3 contoh larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Penguraian suatu larutan elektrolit oleh arus listrik disebut elektrolisis. Selanjutnya akan dibahas mengenai elektrolisis. Pada sel elektrolisis terdapat 2 buah elektroda. Elektroda berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Elektroda yang pertama yaitu anoda. Pada elektroda ini akan terjadinya pengaliran elektron kembali ke sumber arus listrik atau terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron, dan elektroda ini bertanda positif. Sementara katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Pada elektroda ini akan terjadi penerimaan elektron dari sumber arus listrik, dan elektroda ini bertanda negatif. Untuk membedakan keduanya, perhatikan video di bawah ini. Pada larutan elektrolit, penghantar berlangsung melalui perpindahan ion positif maupun negatif menuju elektroda. Migrasi ini tidak hanya melibatkan perpindahan listrik, tetapi juga melibatkan adanya transfer materi dari satu bagian konduktor ke bagian. Berikut adalah rangkaian sel elektrolisis. Baterai digunakan sebagai sumber arus listrik. Larutan elektrolit yang digunakan adalah CuSO4. Larutan elektrolit ini akan menjadi ion-ionnya. Anoda yang digunakan merupakan logam Cu yang tidak murni, sementara katoda yang digunakan merupakan logam Cu murni. Ketika listrik dihidupkan, CuSO4 akan menjadi ion-ionnya, yaitu Cu2+ plus SO42-. Pada anoda, logam Cu akan melepaskan 2 elektron sehingga akan terbentuk ion Cu2+ pada larutan. Ion Cu2+ ini akan mengikat atau akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah logam Cu. Ketika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka anoda akan terkikis, sedangkan katoda akan menebal karena semakin banyak logam Cu yang dihasilkan. Setelah memperhatikan video berikut, silakan klik tombol merah di sampingnya.
Ton. Aduh, pompa airnya juga berkarat. Kenapa ya? Lihat teman-teman, rantainya juga berkarat. Bahkan pelangnya juga berkarat. Bagaimana ya? Tiangnya juga berkarat teman-teman. Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, gimana sih cara mengatasinya juga? Tapi sebelum kita masuk ke itu, jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bahaya korosi itu apa sih? Coba teman-teman perhatikan dengan benar ya guys. Seng yang berkarat dapat rapuh dan menyebabkan Bocor. jembatan dapat ambruk, mobil berkarat, dan perkaratan ini dapat menyebabkan alat-alat bersifat toksik. Menurut Bapak Raymond Chang dalam buku Chemistry edisi 10, gas oksigen dan air adalah senyawa yang berperan dalam perkaratan besi. Apa itu karat dan bagaimana proses terbentuknya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apabila suatu besi mengalami kontak dengan air secara terus-menerus, besi tersebut akan terkikis disebabkan terjadinya reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2+ dan Fe13. Air akan berperan sebagai larutan elektrolit yang akan menghantarkan elektron menuju sisi besi di sebelahnya, sehingga terjadi reduksi oksigen pada sisi ini. Karat akan terbentuk pada katoda sebagai Fe2O3X H2O. Nah, sekarang udah tahu kan karat itu apa? Beberapa cara untuk mencegah korosi adalah galvanisasi, perlindungan katodik, pelapisan, dan elektroplating yang akan kita bahas pada video ini. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama CuSO4, Aquades, logam tembaga, baterai 9 volt, kabel dan penjepit buaya, labu takar, dan paku. Setelah semua siap, ayo langsung eksekusinya. Check it out. Pertama, padatan CuSO4 dituang dan ditempatkan dalam gelas beker. Usahakan semua padatan jangan tumpah. Padatan dilarutkan dengan penambahan Aquades, kemudian diaduk hingga semua padatan terlarut sempurna. Menurut Arrhenius, hantaran listrik larutan disebabkan oleh partikel bermuatan yang disebut ion. Ion positif tertarik ke katoda dan ion negatif tertarik ke anoda. Nah, ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat menghantarkan listrik, itulah yang disebut daya hantar listrik atau konduktivitas. Selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan pada konduktivitas. Elektrolisis merupakan suatu proses penguraian larutan elektrolit menggunakan arus listrik. Pada dasarnya, aliran listrik melalui suatu konduktor akan melibatkan perpindahan elektron dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Pada rangkaian elektrolisis, saat sirkuit ditutup, maka ion positif atau kationnya akan bergerak ke katoda dan ion negatif atau anionnya akan bergerak ke anoda. Karena ion-ion ini bermuatan, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, aliran listrik pada suatu larutan elektrolit juga memenuhi hukum Ohm. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukum Ohm tentang hantaran larutan. Aliran listrik dalam suatu elektrolit akan memenuhi hukum Ohm yang menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir melalui larutan sama dengan beda potensial dibagi
suatu elektrolit tidak dapat diukur dengan baik jika menggunakan arus searah karena akan terjadinya elektrolisis. Elektrolisis ini menyebabkan perubahan konsentrasi elektrolit dan terjadinya penumpukan hasil elektrolisis pada elektroda yang akan mengubah tahanan pada larutan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Solusinya, gunakan arus bolak-balik. Konduktivitas larutan elektrolit dapat diukur dengan membuat sel konduktan sebagai salah satu sisi dari jembatan Wheatstone. Ini adalah gambar dari sel konduktan dan yang di sampingnya adalah gambar dari jembatan Wheatstone. Larutan KCl 1 mol desimeter pangkat minus 3 memiliki harga K sama dengan 0,112 ohm pangkat minus 1 cm pangkat minus 1 pada 25 derajat Celcius dan 1 atm. Maka tentukanlah konduktivitas molarnya. Dari video tersebut, tuliskan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap konduktivitas molar pada larutan KCl atau elektrolit kuat dan CH3COOH atau elektrolit lemah. Berdasarkan hantarannya, elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pada elektrolit kuat, konduktivitas molarnya hanya sedikit berkurang dengan bertambahnya konsentrasi. Sementara pada elektrolit lemah, konduktivitas molarnya normal pada konsentrasi mendekati nol, tetapi turun dengan tajam sampai nilai rendah saat konsentrasi bertambah. Teori ionisasi Arrhenius. Step Arrhenius menjelaskan sifat-sifat larutan yaitu 1. Molekul elektrolit pada larutan dengan pelarut air akan berdisosiasi menjadi dua partikel atau lebih yang dikenal dengan nama ion. 2. Ion-ion bermuatan listrik bisa positif